خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في الهمم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Malam ini kita akan membaca kitab fikih Fathul Qarib yang mana pokok pembacaannya tentang sesuci. Bahasa Melayunya chair of the box. Apa? Cebok, masya-Allah. Bahasa Inggrisnya pintar Pak ini ya. Yang gampang aja dah. Kalau dibilang sesuci mungkin orang nggak ngerti sesuci. Ya, cebok. Ya. Inilah Islam. Bayangkan saudara, sampai mencuci najis, mencuci kotoran yang keluar dari dirinya diajarkan. Bagaimana nafs orang Islam yang betul-betul melaksanakan keislamannya? Suci saudara dan bersih. Ya. Naam. Qala faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajah. Jadi pasal ini akan menerangkan kepada kita cara membersihkan najis yang keluar dari diri kita, dari tempatnya sehingga bersih, serta adab-adabnya ketika kita mensucikan najis tersebut. Sudah diajarkan bagaimana mensucikan najis yang keluar dari badan kita. Nggak cukup.
Diajar lagi oleh Islam, ada adabnya itu. Mana ada agama yang lain mengajarkan seperti ini? Sampai-sampai adab melaksanakan ketika kita buang hajat. Bagaimana dengan adab yang lain? Adab kepada Allah, adab kepada Al-Quran, adab kepada Nabi, adab kepada orang, adab kepada ibu dan bapak, dan seterusnya. Kalau cara kita kencing berak ada adabnya. Allahu Akbar. Ya, inilah Islam, saudara-saudara. Enggak ada agama yang lain kayak gini, Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil, pegang makanya ini Islam, jangan dilepas, ya. Naam. Qala, ada sebagian ulama mengatakan ini fasalnya istitobah, ya. Ada yang mengatakan juga dengan istijmar. Tapi biasanya istijmar itu untuk khusus untuk mensucikan najis dengan batu, ya. Baik, kita lanjutkan saja dengan yang ada di sini, ya, di buku kitab istinja. Qala wal istinja'u. Kalau ada yang tanya apa sih istinja itu? Apa tuh istinja? Tadi secara kasarnya langsung cebok, ya. Nah. Qala wa huwa min najautu syai'ai qata'tuhu. Secara bahasa istinja itu dari kalimat naja, ya, yang artinya al-qata', memotong. Motong apa, saudara? Maksudnya memotong itu menghilangkan. Jadi orang-orang yang beristinja berarti menghilangkan najis atau memotong najis yang keluar dari dirinya supaya bersih sehingga suci. Jadi umpamanya, maaf, kita pipis, bersihin, itu seolah-olah memotong, ya, membersihkan, ya, menghilangkan, baik itu dari kemaluan belakang ataupun itu dari kemaluan depan. Maka seolah-olah katanya, faka'annal mustanjiya yaqta'u bihil adza an nafsi, seolah-olah orang yang beristinja itu memotong gangguan yang keluar dari dirinya. Jadi memotong, menghilangkan maksudnya, ya, menghilangkan gangguan, menghilangkan kotoran yang keluar dari dirinya, yaitu kencing atau berak misalnya, itu yang biasa, ya. Yang nggak biasa darah, ya, bisa juga batu, ya, itu yang nggak biasa. Baik, apa hukumnya nih istinja nih, cebok nih atau menghilangkan najis ketika kita pipis dan ketika berak, apa hukumnya? Ya, beliau jawab, wal istinja'u wajibun. Hukum istinja itu, cebok itu menghilangkan atau membersihkan najis yang keluar dari belakang ataupun dari depan, hukumnya wajib. Jadi manakala ada orang kencing kagak mau cebok, ada orang berak kagak mau cebok, haram, nggak boleh. Sebab itu wajib, harus. Memang bermula dari situ. Saya kan sering ingatkan kepada Anda. Saya mengingatkan kepada Anda bukan hanya sekedar cara menghilangkan najis itu sendiri. Bahkan saya ingatkan kepada Anda, kalau Anda bangun rumah, kalau Anda bangun WC di rumah, di masjid atau tempat umum, bangunlah yang syar'i, secara agama. Apa yang secara agama? Supaya bersih. Bagaimana supaya bersih? Sanitasinya bagus. Bagaimana yang disebut bagus sanitasinya? Miring, supaya air itu jalan. Kalau perlu 1,5, biar jalan betul. Jangan sampai ada yang bersisa, karena bisa membahayakan. Jadi kita kalau bikin kamar mandi, jangan dipikir indahnya saja kayak yang sekarang. Waduh, ya, pakai kayak taplak, pakai minyak wangi. Tempat berak pakai minyak wangi, saudara-saudara, ya. Nah, cukup ada sabun di situ. Yang penting sanitasinya. Jadi air yang keluar itu jalan. Bagaimana contohnya WC yang baik itu? Contoh contoh kamar mandi yang bagus itu adalah kalau ente masuk basah, datang lagi sudah kering. Kenapa? Karena airnya jalan. Ingatkan tuh, ya. Kalau nanti insya Allah antum bikin rumah, jangan pakai indah-indahan, ya. Biar airnya jalan. Satu. Ini belum kesini nih. Kedua, kalau Anda bikin tempat kloset. Nah, itu bikin kloset, bikin kamar mandi, jangan asal-asalan. Masjidnya indah luar biasa, kamar mandinya kayak kamar mandi, maaf, kambing. Kotor, kecil, susah. Lebih bagus
ya. Nah, itu bau karena nggak benar. Kalau sanitasinya baik nggak bau, dan orangnya nggak jorok. Memang kalau habis kencing dia cebok, kalau ngepet semua ya bau, saudara-saudara, ya. Nah, kalau kita bikin itu apa namanya, kloset, kalau itu kloset jongkok, harus ada abstan, saudara. Ini kebanyakan dipepetkan dengan keadaan tempat. Jangan bikin satu tapi munasabah, daripada banyak tapi dipaksain. Banyak sekarang di kamar mandi kecil gitu. Tidak. Kalau Anda bikin kloset jongkok, ingetin omongan saya, bikin belakang 20 cm abstan. Jadi ini tembok, mulai bolongnya di 20 cm. Ke sebelah sini ada 20 cm minimal tuh. Sebelah sini 20 cm. Kenapa? Karena orang nggak semuanya kurus. Kalau orang kurus enak aja, saudara. Tapi kalau orangnya gemuk, susah itu dibuang air, kesian. Ya kan? Nggak roha. Nah, makanya cara membuat WC itu yang baik. Ini nggak ada guru, nggak ada yang ngajarin begini. Ini pengalaman saya sendiri. Ya, bikin abstan di WC jongkok itu 20 cm ke belakang. Jadi kalau kita begini kagak nempel. Kebanyakan karena dekat, kita pengen nempel gini, udah ada kotoran, baju kita jadi kotor. Gara-gara bikinnya nggak benar. Bikin 20 cm ke belakang ada abstan, kanan juga 20 cm, sini 20 cm, dan airnya ada jalan. Mudun tempatnya, nggak ada air yang tersisa. Itu yang bagus. Itu yang bagus, saudara. Standarisasi seperti ini nggak ada, tapi ini benar. Anda juga akan senang punya kamar mandi yang semacam itu. Coba kalau kamar mandinya kecil, kebanyakan kan sekarang begitu, ngikutin tempat asal, pokoknya ada asal. Kebanyakan asal ada WC, WC tempat buang air basah. Nggak benar, saudara. Ibadah kita bermula di sana. Bikin kamar mandi yang bagus, ya. Jangan hanya kamar tidur aja yang bagus, kamar mandi yang bagus. Sebab ini buat ibadah kita kepada Allah SWT. Ya. Nah, jadi kalau betul jalan airnya, Anda juga bahagia, masuk enak bersih. Nggak ada cipret-cipret. Ini kadang-kadang udah jelek, udah kotor, mepet-mepet, bulukan, bau pesing, kotor semua di sana sini, air berceceran di sana sini. Ujungnya kita wudhu, kita umpamanya kita buang air besar, nempel lagi kepada kita, akhirnya kita bawa najis. Apa bahayanya? Ente wudhu nggak sah wudhu ente nanti. Sembayang nggak sah sembayang kita. Kenapa? Sebabnya ada kamar mandi tadi. Jadi hati-hati, saya bukan nyuruh was-was, tapi cobalah yang sebaik mungkin seperti tadi kalau bisa, ya. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca. Hukum cebok ini adalah wajib. Hukum membersihkan kotoran yang keluar dari kemaluan depan, kemaluan belakang, hukumnya wajib. Kalau nggak dilaksanakan haram, ya, nggak boleh. Baik. Dari apa nih, saudara? Min hurujil bauli wal ghaiti. Diwajibkan kita sesuci cebok apabila keluar kotoran belakang, kotoran depan dari kemaluan kita, itu wajib kita bersihkan. Ya, wajib kita sucikan. Imma bil ma'i awil hajari wa ma fi makna. Kalau yang paling bagus dengan air. Kita sesuci itu dengan air. Kalau nggak ada air, boleh dengan batu atau yang kira-kira seperti batu, dengan catatan ada gennya di sini, ya. Kalau nggak ada batu, misalnya air nggak ada nih, batu juga nggak ada, boleh dengan yang lain. Mana? Satu, kullu jamidin, setiap benda padat. Tahirin, suci. Berarti benda padat, jangan benda yang ceblek-ceblek, ya. Yang apa namanya, lembek-lembek nggak bisa tuh, nggak bisa betul, ya. Yang keras, ya. Bata misalnya, batu, ya, batu bara, kertas, tapi kertasnya yang apa namanya, kertas tisu, tapi tisu jangan yang licin, ya, tisu yang kasar, ya. Atau kertas yang kuning tuh, kertas dari apa tuh? Dari inian apa namanya, kertas kuning ada tuh. Kalau dulu dari apa? Padi, bekas padi itu ada kan, ya, kayak bekas kardus gitu, ya. Tapi sekarang sudah ada tisu, ya, tisu tapi yang kasar tisunya, ya, jangan yang halus. Sebab tisu itu ada yang halus. Kalau yang halus kita pakai buat ini bukan jadi bersih, mungkin belepotan, saudara-saudara, ya. Tidak ngambil. Jadi kalau nggak ada batu, setiap benda padat kemudian suci, jangan yang najis. Batu kalau ada nya nggak boleh kita pakai, ya.
Demikian pula tisu, serta bisa menghilangkan. Nah, masih kasar. Ya, batu juga jangan yang halus. Kalau batu hiasan tuh yang putih jangan dipakai, nggak bisa. Ya, jadi ini gampang-gampang susah nih pakai batu, saudara. Lebih enak pakai air. Ya. Ghali'in ghairu muhtaram, serta bisa mengambil, membersihkan, serta tidak muhtaram. Apa yang muhtaram? Makanan. Roti, kalau udah hari kan keras. Wah, ini kata Habib benda keras nih, nggak boleh karena ini makanan muhtaram. Baik itu makanan manusia ataupun makanan jin. Jadi nggak boleh misalnya makanan jin apa? Tulang. Tulang itu, saudara, diterangkan oleh Nabi bahwasanya Allah menjadikan tulang yang udah kita makan, jangan rakus. Kalau makan ayam, tulangnya juga disikat, kesian jin. Itu tulang bekas kita makan dibentuk lagi oleh Allah buat makan jin. Makanya nggak boleh itu, terhormat, nggak boleh kita makan makanan ya atau makanan jin, nggak boleh kita pakai istinja. Jadi yang paling bagus pakai batu, pakai bata, ya, mungkin pohonan, ya, yang sudah tua, yang sudah masih apa namanya, yang ada kira-kira apa namanya bisa mengambil kotoran. Jadi nggak boleh yang halus-halus, ya, halus-halus nggak bisa. Batu juga yang halus nggak bisa, ya. Silahkan, ada pertanyaan? Baik. Daun apaan? Nggak bisa, paling bisa daun itu daun jati yang keras, yang apa? Daun jati baru tuh, yang kayak apa? Daun jati kayak parudan, ya. Tapi lebih baik jangan, kalau itu jangan dimakan, lebih baik jangan pakai daun. Ya, mendingan batu, lebih baik ya bata, kertas, ya. Mungkin batang pohon nggak masalah, ya. Tapi lebih baik ya batu itu, ya. Seperti itu. Sekarang udah nggak kita perlu lagi kalau daun pisang itu pakai benda padat kan, belepotan. Iya. Kecuali daun yang itu kayak bilang tuh daun jati, kalau di Jawa tuh ada daun jati kalau kita makan, atau di Cirebon nanti beli nasi apa di Cirebon tuh namanya? Nasi jamblang, pakai itu kan? Nah, itu baru bisa tuh. Dia golek tuh, bisa menghilangkan, ya. Jadi kalau batunya mesti batu yang boek, orang Sunda bilang. Apa Melayu bilang tuh? Yang ada bolong-bolongnya dikit, ya, iya, batunya nggak semua batu apung, batunya yang bekas cacar, ada bolong-bolong, ya. Jangan batu yang halus. Mana batu yang halus tuh yang buat hiasan, nggak bisa tuh. Yang putih-putih tuh yang buat hiasan, nggak bisa, ya. Baik. Nah, jadi mensucikan najis dari badan kita ini bisa dengan air, bisa dengan batu. Ada pertanyaan, mana lebih baik dengan air apa dengan batu? Kalau memang nggak ada air, dengan batu. Yang paling bagus dua-duanya, batu dulu baru air. Itu kayak orang ahli kubah itu dipuji sama Allah SWT, ya. Nah, batu dulu baru air. Apa bedanya sesuci dengan batu dan sesuci dengan air? Bedanya adalah kalau kita sesuci dengan air menghilangkan bentuk dan bekas. Kalau sesuci dengan air makanya lebih afdal, menghilangkan bentuk dan bekas bersih sama sekali. Tapi kalau kita sesuci dengan batu, hilang bentuknya, bekas nggak hilang, pasti masih ada bekasnya, tapi dimaafkan. Ya, orang yang sesuci dengan batu nggak mungkin kayak air, pasti ada bekasnya, tapi dimaafkan. Makanya air lebih afdal. Yang lebih afdal lagi dua-duanya. Batu dulu, terus dengan air. Dulu orang-orang soleh begitu, di kamar mandinya disediain batu. Kotor dia suciin, dibersihin, dia taruh. Saking ingin ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa ada gitu, ya. Dan alhamdulillah kita air banyak. Kita alhamdulillah air banyak, ya. Dan subhanallah, saudara, ya. Nabi katakan tuh memang Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Tanda-tanda kiamat kalau negeri Arab sudah jadi hijau. Subhanallah, sekarang padang pasir itu gunung batu biasanya diliputin rumput, sekarang hijau. Banyak padang pasir, gunung-gunung di padang pasir itu hijau, saudara. Padahal panasnya luar biasa, cuman hijau, ada rumputnya. Ya, ini kata ini alamat kiamat nih. Udah banyak bener nih alamat kiamat nih. Pembunuhan di sana sini, banyak kan, saudara? Peperangan di sana sini. Di Gaza, di Ukraina, wah, masya Allah, ini tanda-tanda kiamat semua. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin kiamat, ya. Jangan minta Allah kita dapat ngalamin kiamat, mendingan diambil duluan sebelum kiamat.
Ya, dahsyat ya. Baik, kembali yang sedang kita baca. Nah, mana yang lebih afdal, air apa batu? Air lebih afdal. Yang lebih afdal lagi dua-duanya, air dan batu. Kalau mau dua-duanya, batu dulu baru air. Karena batu kan ada bekasnya. Kalau air udah bersih, ya. Baik. Qala walakin al-afdalu an yastanjiya awalan bil ahjar. Yang afdal adalah pertama dia cebok dengan batu. Ya. Tsumma yatba'uha tsaniyan bil ma, kemudian dilanjutkan dengan air. Kan tapi repot ya, kerjaan nih. Ya ganjaran kalau itu mau, orang harus kalau mau apa-apa mesti berjuang. Biqadril jid tuktasabul ma'ali, tergantung kita punya usaha, tingginya nanti kedudukan kita tergantung usaha kita. Ente ingin banyak untungnya ya dua-duanya. Kalau enggak ya air saja. Ya. Baik. Wal wajib kalau pakai batu bagaimana caranya? Qala wal wajibu salasu masahatin walau bi salasati atrafin min hajarin wahid. Cara sesuci dengan batu, boleh satu batu, boleh tiga batu. Bang Ajis bingung, boleh satu batu, boleh tiga batu, gimana Bib? Nah, kalau anda satu batu, mesti batunya gede, bentuknya hampir segitiga, jadi punya tiga muka. Jadi misalnya ini batu nih, ya. Nah ini apa nih? Ana contohin nih. Ini deh, misalnya nih ya. Ini batu nih. Satu batu boleh dipakai untuk istinja. Pertama yang ini, satu muka. Kedua yang ini, dua. Ketiga yang ini. Enggak boleh dikucak-kucak begini, Pak. Enggak boleh, saudara-saudara, ya. Kalau satu batu boleh asal tiga muka. Kanan, kiri, belakang, misalnya begitu. Tapi lebih enak lagi tiga batu. Satu set buang, satu lagi buang, satu lagi buang. Itu lebih enak. Ya, jadi boleh satu batu tapi tiga muka, boleh juga tiga batu, masing-masing satu kali usapan. Jelas hadirin? Paham? Arah usapan itu yang Abdul ke arah mana? Nanti dulu, jangan belum. Ya, nah, nanti belum ucapan. Ya. Wa yajuzu an yaktasiru al mustanji alal ma, tapi boleh juga tadi yang afdal dua-duanya ya. Batu dulu terus air, tapi boleh saja hanya air saja. Au ala salasati ahjarin nungi bihinnal mal, atau masing batu saja sendiri ya. Nah, tapi tidak afdal, boleh ya. Asal dengan tiga batu itu tadi bersih tempatnya. Ya. Bersih tempat yang disucikan itu. Yani kemaluan bekal, kemaluan depan atau kemaluan belakang. In hasala al inqabiha. Jadi tiga batu atau satu batu dengan catatan bukan tiga dan satunya, bersihnya tempat yang diusap itu tadi, ya. Wa illa zada alaiha hatta yunqi. Kalau misalnya satu enggak cukup, bikin dua. Dua kagak cukup, tiga. Tiga kagak cukup, empat. Kalau sudah suci empat lihat bersih, tambahin satu bikin witir jadi lima. Kalau lima bersih tambahin jadi lima udah cukup kalau udah lima. Tapi kalau enam bikin tujuh, dibikin witir ya. Wa yusanu ba'da dzalika at-tathrijan, ya disudahkan untuk witir. Nah, sekarang Bang Bang John nanya tadi, Bib gimana cara mensucikannya Bib? Nah, kalau yang kemaluan depan ini istinja ini mudah buat laki-laki. Kalau buat ibu-ibu, maaf Bu ya, repot Bu kalau buat ibu-ibu. Kalau buat ibu-ibu rada repot istinja pakai batu ini. Ya lebih baik kalau ibu-ibu pakai air saja. Sebab lebih susah dia ya. Dia antara satu dan antara kemaluan depan kemaluan belakang terlalu dekat, ya. Nah, kalau pakai batu, maaf, ini ambil batu, ambil. Ya, diambil. Nah, ada catatannya nanti nih. Yang mana yang bisa dipakai istinja pakai batu? Kencingnya mesti ada aturan, beraknya mesti ada aturan. Jadi Pak John, bersih aja biasa. Satu, kalau memang satu batu, dua, tiga, buang, selesai, cukup, ya. Atau tadi satu, satu, taruh. Dan jangan mereset kemana-mana tuh, mesti rapi, ya, mesti rapi. Itu kalau kemaluan depan. Yang repot kalau kemaluan belakang. Nah, kalau kemaluan belakang ini bolong. Ini kita dari sini ke kiri, set. Nanti keduanya ke sini. Ketiganya begini. Ke kanan, ke kiri, begini semuanya. Nah,
ya. Jadi ini mudah-mudah susah, saudara. Ya, mudah-mudah susah nih. Nanti kita lihat kenapa Habib bilang mudah-mudah susah. Lihat. Jadi paling enak dengan air, ya. Tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjutkan. Faida aroda al-iktisara ala ahadima fal ma'u afdal. Kalau mau salah satu saja, kan tadi yang afdal 2. Boleh, tapi kalau nggak 2 boleh. Batu aja, boleh air saja. Walaupun ada air nih, kita mau pakai batu boleh. Ya. Tapi dikata ulama, mana yang lebih afdal kalau mau sendiri-sendiri? Air lebih afdal. Pakai air lebih afdal. Tadi saya sudah jelaskan karena air itu menghilangkan bentuk dan menghilangkan bekas. Baik. Sekarang ada syaratnya nih. Kalau kita boleh nggak pakai batu nih? Kalau air nggak pakai syarat. Yang penting bersih. Tapi kalau kita mau istinja pakai ba of the two, ada syaratnya. Nggak boleh sembarangan. Apa syaratnya, Bib? Dengerin nih. 1, an la yajiffal khariju. Nggak boleh yang keluar kencing atau beraknya sudah kering. Nggak mungkin bersih. Jadi kalau mau istinja pakai batu, jangan pakai ngobrol dulu. Ngobrol udah kencing, berak ngobrol, harga begini, perang ini. Nggak boleh tuh. Mesti buru-buru. Ya. Nggak boleh sampai kering yang keluar. 1. Yang kedua, wala yantagilu an mahalli khuruji. Ini yang paling susah. Nggak boleh itu kotoran, nggak boleh itu kencing kemana-mana berceceran, nggak bisa. Misalnya ente pipis, maaf ya, keluar ke sini, keluar dari bekas sunatan tuh, nggak bisa sunat, harus pakai air. Atau berepotan ke sana kemari, nggak bisa. Itu mesti teratur, kencingnya teratur, beraknya juga mesti teratur. Misalnya ini berak nih, benar di sini, nggak boleh berak yang ke sana terus kemari, nggak bisa dipakai istinja, mesti pakai air. Ya, makanya Anda bilang gampang-gampang susah, ya. Terus la haula wala quwwata illa billah. Wala yatra'u alaihi najisun akhar ajnabi anhu, dan tidak boleh tercampur dengan najis yang lain. Misalnya ente berak, maaf, mau pakai batu nih. Habis berak biasanya kencingnya nyiprat ke tempat kita berak, ke tempat lubangnya itu, nggak bisa, mesti pakai air. Ya, mesti pakai air. Kalau kurang aja salah satu syarat itu, salah, nggak boleh, harus pakai air. Sekarang kita nggak usah bingung deh, mendingan kita pakai air aja dah. Ya pusing itu, susah. Kecuali nanti kalau di padang pasir barangkali. Ya di padang pasir juga sekarang banyak air ya, masya Allah. Jadi paling enak sesuci itu pakai air. Ya, Bib, saya emang nggak mau pakai air, Bib, pakai susu. Boleh nggak? Kan terhormat makanan, nggak boleh. Ya, jangan. Kau pakai minyak wangi, nggak boleh, bukan air soalnya. Ya. Coba ada pertanyaan di sini yang saya bisa jawab, nggak bisa nggak dijawab. Nggak ada pertanyaan ya? Masya Allah pintar semua sudah ya. Sudah. Itu tadi cara ceboknya dengan air dan batu. Sekarang adabnya, ada adab tuh. Bagaimana adabnya? Anda jangan sesuci tanpa ada sebab berdiri. Jangan sesuci berdiri. Kenapa saudara? Kuda kalau kencing berdiri. Kambing kalau kencing berdiri. Anjing masih mendingan, suka dimiringin dulu sedikit. Anjing masih mendingan. Nah, kalau kita orang ada adabnya. Kalau orang kencing berdiri tanpa adab seperti kuda. Kan kuda nggak kencingnya, nggak ada yang jongkok. Kuda mau kencing jongkok dulu gitu, nggak. Kalau kita sembarangan aja kencing berdiri, kayak kuda, saudara, kayak binatang. Jangan, ada adabnya orang Islam tuh kalau kencing. Kecuali ada sebab, di bawahnya ada binatang, atau berbahaya, atau dia sakit prostat, atau apa, itu dibolehkan. Ya, taib. Kalau wajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal qiblah, diwajib, harus berusaha. Makruh tuh,
orang yang buang air besar atau kecil itu menghadap kiblat, jangan. Jadi kalau kita mau bikin WC di rumah yang paling bagus, ya, yang paling bagus, nah, jangan menghadap bulan, jangan menghadap kiblat, ya, jangan membelakangi kiblat. Jadikan oleh Anda kiblat itu di sebelah kanan. Itu paling bagus. Jadikan kiblat itu di sebelah kanan. Pasti itu pas itu. Jadikan kiblat di sebelah kanan. Jadi kita ngadepnya begini nih. Ya. Nah, kiblat sebelah kanan. Nah, jadi itu juga tidak menghadap kiblat, juga tidak membelakangi matahari, tidak menghadap matahari. Kalau kita jadikan kiblat di sebelah kanan kita. Kalau di sini ini kan ini kiblat kita ke sana. Ya, kita begini ya. Kiblat kita ngadep ya, kemana? Ke sana, betul. Itu bagus seperti itu. Tetapi kata ulama, kalau di dalam bangunan masih tidak apa-apa. Cuman orang yang sopan kadang-kadang di dalam bangunan dia nggak mau. Ya. Baik. Al-an wahya al-Ka'bah wal dengan boleh menghadap kiblat itu menghadap Ka'bah ya. Wa istidbaruha fi sahra. Demikian pula kalau membelakanginya. Kapan bisa terjadi? Kalau kita di tanah kosong. Ngadep Ka'bah ini, walaupun Ka'bah nggak kelihatan, itu kalau di padang pasir atau di tanah kosong. Tapi kalau sekarang kan kita enggak. Kenapa enggak apa-apa? Karena kita di dalam bangunan, ketutup, nggak langsung. Ya. Baik. In lam yakun bainahu wa bainal qiblah satir. Dengan catatan kalau di tempat yang kosong nggak boleh ngadep kiblat dan membelakangi kiblat itu kalau tanpa ada penghalang. Makanya kalau umpamanya kita kencing di tempat yang nggak ada penghalang, ngadep kiblat atau membelakangi kiblat, pakai penghalang. Kira-kira segini ada penghalangnya nih, 30 cm atau 40 cm. Nah, ya, udah cukup, nggak apa-apa tuh. Nggak jadi makruh lagi, ya. Baik. Sulusai ziro seperti sulusai 2/3 ziro. 2/3 ziro kan segini. Ya, kurang lebih 40 cm-an, ya. Baik. Bidra'il jadil adami. Ya, dengan ukuran orang-orang yang normal ya. Ya seginilah kira-kira pakai penghalang. Penghalangnya gini, ya. Bukan penghalang sholat. Kayak pakai ini, botol nggak apa-apa. Itu nggak boleh. Ini harus penghalang ini, ya. Nah, tertutup. Gala kama qala ba'dhum wal bunyan fi hadha kas-sahra'i bi syarat al-madhkur illa al-binaa al-mu'ad li qada'il hajah. Demikian pula kalau di dalam bangunan kalau kosong suruh pakai sater. Kecuali memang bangunan untuk disediakan memang buat kita membuang hajat, yaitu WC tadi. Nah, enggak ada masalah tuh, ya. Fala hurmata fihi mutlaqan. Enggak haram tuh. Kalau sengaja gitu haram ya, bukan makruh, haram, ya. Kita ngadep kiblat gini, kencing atau berak ngebelakangin kiblat haram hukumnya. Tapi kalau di tempat yang sudah memang disengaja bikin kayak kamar WC dan kamar mandi, ya itu enggak masalah, ya. Wa kharaja bi qaulin al-an ma kana qablahu awalan ka Baitul Maqdis fastiqbalu wastidbaru makruh. Tapi ini yang dimaksud tidak boleh ngadep kiblat sekarang, bukan kiblat dulu. Dulu kan kiblat kita apa? Baitul Maqdis. Nah sekarang kalau kita nggak pakai apa-apa kencing ngadep Baitul Maqdis, membelakangi Baitul Maqdis, hukumnya makruh. Tapi kalau Ka'bah haram, hukumnya nggak boleh. Ya, nah itu kalau di luar tempat yang memang disediakan untuk buang hajat. Maksudnya di tempat yang terbuka, baik di dalam bangunan atau di luar, tapi terbuka, mesti pakai penghalang. Tapi kalau di tempat yang sudah tertutup nggak masalah. Cuman yang lebih baik tadi, kalau Anda mau bikin, jadikanlah kiblat itu sebelah kanan Anda, pas itu semua. Enggak ngadep matahari, enggak ngebelakangin matahari, enggak ngebelakangin kiblat, enggak ngadepin kiblat. Sekalipun itu di dalam ruangan. Jadi kalau di sini ya begini. Ya, sana gitu. Nah. Jelas hadirin? Isya pukul berapa? Masih berapa? Oh, masih lama, Masya Allah. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Kita lanjutkan. Wa yajtanibu adaban qadil hajah dengan menjauhkan nih. Itu tadi adab juga ya. Nah, sekarang adab juga mana? Al-baul wal ghaid fil ma'ir raqid. Ada caranya kita juga kencing atau berak, jangan sembarangan tempatnya. Suruh milih tempat. Allah. Sudah diajar sesuci.
diajar adabnya, tempatnya diajar lagi. Katanya kalian kalau seadabnya orang yang membuat hajat itu jangan berak atau kencing di air yang diam. Kenapa? Kalau itu air diam apalagi sedikit, banyak aja nggak boleh. Kenapa? Kotor dong. Kalau istilah sekarang kotor apa namanya? Terkontaminasi apa? Kalau kotor, ya, tercemar. Air sedikit, diam, diberakin atau dikencingin, lama-lama rusak. Air banyak pun tidak boleh, ya. Jadi jangan kencing atau berak di air yang diam. Satu, memang itu bisa mencemari air itu sendiri. Kedua, biasanya air diam itu ada saudara kita yang nggak kelihatan, seneng di situ. Siapa? Bang Jin. Kita sopan dikit biar dia nggak galak sama kita, panggil Bang Jin. Ya, Bang Jin ada di situ biasanya. Hati-hati, ya. Jadi jangan sembarangan tuh. Kalau ada genangan-genangan air, jangan kencing di situ, jangan. Walaupun besar, ya. Baik. Jin seneng di situ. Loh, kenapa? Apa urusan sama Bang Jin? Kalau Bang Jin ente kecilin, dia marah, bisa ditarik punya ente nanti. Ya, hati-hati, bahaya tuh. Ya, jangan. Ya, baik. Jadi adabnya jangan kita buang air besar, buang air kecil di air yang diem, ya, dan kecil. Kalau besar sekali nggak apa-apa, ya. Kalau besar sekali apa-apa. Lakin al-aula ijtinabu, sekalipun besar, kata Imam Sahibul Kitab ini, kita jangan kencing di tempat yang airnya diam. Mana contohnya? Danau kan diam tuh, ya. Jadi bagaimana? Ambil aja kita ke darat, kita kencing di darat, ya. Baik. Terus wa bahatha al-Imam an-Nawawi tahrimuhu fil galil jarian kana aw raqidan. Jadi kalau airnya itu jalan gimana? Sebagian ulama kalau airnya jalan masih boleh, tapi Imam Nawawi mengatakan enggak boleh. Kalau airnya itu kecil, ya, airnya kecil, salurannya kayak got tuh di kampung-kampung, kan jalan tuh banyak bekas dari sawah-sawah. Jangan kencing, jangan berak di situ. Kesian orang yang di belakang Anda. Anda enak saja berak, kalau yang di belakang gimana? Jangan. Jadi Imam Nawawi bilang jangan. Pokoknya yang kecil walaupun jalan jangan. Tapi kalau besar seperti Cisadane, Ciliwung, nggak apa-apa. Ya. Baik. Terus adabnya lagi. Wa yajtanibu aidan al-baula wal ghaita, dijauhkan kita berak atau pipis di bawah pohon-pohon yang sedang berbuah. Waktu berbuah atau tidak waktu berbuah. Pohon yang biasa diambil buahnya nih, pohon misalnya pohon apa nih? Jambu. Biasa dipanen nih, ya, pohon sirih biasa dipanen nih, jangan kencing di situ. Kenapa? Jadi Anda bisa menyebabkan disumpahin orang. Kok kencing kok sini, kurang ngajar nih orang, mudah-mudahan gini. Jadi sumpah orang, jangan nyusahin orang, ya. Jangan kencing di tempat-tempat pohon-pohon yang berbuah, yang diambil buahnya, ya. Wa yajtanibu al-bawl wal ghait aidan. Wa yajtanibu ma dzukira fit tariqi al-masluk linnas. Demikian pula jangan berak kencing di jalan yang biasa dilalui orang. Jalan kecil, kita berak di jalan, kencing di jalan, bisa dilaknat orang nanti. Jangan, tuh adab. Ya, jangan sembarangan. Kalau kucing, anjing, namanya kucing anjing, kita kan manusia. Jangan. Kalau ini jalan orang, ente pindah. Ya, cari tempat, ya. Ini dulu ya, kalau sekarang sih alhamdulillah sudah banyak ya tempat-tempat, tapi nggak kurang orang yang kayak koda, masih banyak saudara-saudara ya. Nggak boleh lihat ada sudut sedikit di situ. Ya, lihat sana, lihat kanan kiri, buka langsung. Banyak masih ya. Banyak gitu. Salah tuh ya. Kemudian fi maudhi'id dhil saifan wa fi maudhi'is syams sitaan. Tidak boleh juga kita kencing di tempat-tempat berlindungnya orang di musim panas atau berlindungnya orang di musim hujan. Misalnya ada tempat nih, ini tempat untuk payung kalau orang berhujan. Kalau hujan ke situ, ente kencing di situ, berak di situ. Orang kan bingung. Begitu hujan masuk, kok ini orang berak di sini sih? Kok orang kencing di sini? Jadi menyusahkan orang. Ya, nggak boleh. Ya, baik itu di musim panas atau dingin, tempat berlindung. Wa fi thuqbi fil ardi wa huwa an-nazil al-mustadir. Walafdhu thuqb sakitun fi ba'd nusah. Sebagian yang disebut ini. Dan tidak boleh juga kita kencing walaupun sudah semuanya benar
di lobang, tanah yang berlobang. Kenapa saudara-saudara? Dikhawatirkan di dalam lobang ada binatang. Begitu ente kencing keluar ular, pak, diambil. Aduh, ya, ada kejadian tuh, ada kejadian, ya. Jadi jangan suka kencing di lobang-lobang. Laki kayak perempuan jangan kencing di lobang. Kalau ini banyak lobang, ente cari yang nggak lobang. Ya, cari tanahnya yang agak gembur supaya nggak kembali lagi tuh kencing cipratannya, dan jangan yang ada lobang, bahaya. Ya, udah pernah kejadian tuh ya. Ada seorang itu kencing di lobang itu dipatuk ular. Nasallallahu alaihi ya. Baik. Wala yatakallam adaban li ghairi daruratin. Dan juga orang kalau kencing dan berak puasa ngomong dong. Jangan kayak di tempat saya tuh di pinggir kali di Cisadane. Ibu-ibu kalau kencing bertiga bareng. Sambil berak sambil ngobrol. Ini berak nih, ngobrol, pada ngobrol. Nggak boleh, saudara, lihat-lihatan perempuan dengan perempuan haram, nggak boleh. Yang boleh lihat aurat laki perempuan itu bebas hanya suami waktu perlu. Waktu perlu saja, nggak perlu makruh. Ya, kalau orang lain walaupun kakak, kayak adik, kayak teman, saling lihat-lihatan haram hukumnya. Jadi nggak boleh. Ini kamar mandi kan ada tuh di kampung, kamar mandi yang itu apa? Darurat tuh. Pakai kayu, 1, 2, 3, 4, kencing bareng, ngobrol. Oh gimana ya, beras sekarang udah mahal ya, udah ambil berak. Ya Allah, ya nggak boleh tuh, nggak adab tuh, ya jangan bu, jangan begitu, ya nggak boleh. Kemudian alal nggak boleh ya begitu ya. Wala yatakallam adaban li ghairi darurah qadil haja alal baul wal ghaid, baik kencing atau apa namanya berak, nggak boleh ngomong, ya diam. Fa inda ad-darurah ilal kalam kaman ro'a hayatan taksud insanan lam yukrahal kalam, kecuali memang darurat mesti ngomong. Ente lagi berak, ente lagi kencing, ada orang buta mau nyebur ke kali, dia nggak, itu pak awas pak, nggak apa-apa. Atau ada kali jengking, awas kali jengking, nggak apa-apa, darurat. Kalau nggak ada darurat nggak boleh diam, ngomong simpan dulu nanti. Nah, sama dengan itu ada lagi yang nggak boleh, yang nggak pantas di kamar mandi waktu kita buang hajat itu adalah merokok. Ini orang yang merokok di kamar mandi sudah ganggu, nggak tahu diri. Orang yang datang bau, subhanallah, ini orang udah dia punya bau, ditambahin lagi sama bau dia. Waduh, dahsyat tuh. Ya, jangan tuh, jangan nyusahin orang. Ya, kita kalau kamar mandi bekas orang ngerokok, aduh susah, gitu ya. Dan anak bingung, sudah itu kotoran bau, dia tambahin baunya lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ya, jangan, ya. Baik. Ya, jadi nggak boleh ngomong ya, nggak boleh ngomong kecuali perlu betul. Ayo sampai di sini, jelas? Lagi di toilet ada yang telepon, jangan dijawab. Sama aja kan. Masa lagi biar nggak enak didengarnya juga, saudara. Lagi telepon, nggak enak, nggak enak dilihatnya aja, nggak enak. Kalau misalnya dikasih lihat nih, nggak dilihat auratnya, nggak usah. Ente lagi buang air besar, ada yang telepon, nggak enak dilihatnya juga. Ya, nggak boleh, ya, makruh. Ya, jangan, stop dulu deh, ya, stop. Nanti udah beres, oh maaf tadi saya sedang ada hajat, gitu aja. Ya, emangnya mati kalau nggak ngejawab telepon? Enggak, saudara. Ya. Sama dengan ngerokok tuh, emangnya mati kalau nggak ngerokok? Ya. Kemudian wala yastaqbilu syams wal qamar wala yastadbiruhuma, nggak boleh ngadep kencing tanpa ada penghalang, ngadep bulan, ngadep bulan, ngadep matahari, membelakangi bulan, membelakangi matahari, itu juga dimakruhkan kalau tanpa ada penghalang. Nah, jadi caranya apa? Seperti tadi tuh saya, ya, bikinnya begitu, ya. Ayukrahu lahu dzalika ala qada'i hajati. Jadi kalau berhajat, ambillah tempat yang ada tertutup, ya. Lakin an-Nawawi fi ar-Rawdah bi syarh al-Mu'adzab qala inna istidbarahuma laisa bimakruh, tapi sebagian ulama mengatakan enggak apa-apa kalau matahari dan bulan, katanya, ya. Baik. Wa qala fi syarh al-Wasit inna tarka istiqbalahuma wa istidbarahuma sawa ay fa yakunu mubahan. Jadi ada yang bilang mubah, ya. Wa qala fi tahqiq inna karahata istiqbaluhuma la aslalaha. Artinya sebagian ulama mengatakan enggak boleh ngadep matahari, enggak boleh membelakangi matahari. Sebagian ulama bilang enggak apa-apa, terserah ente. Ya.
Tapi memang nggak enak juga ente bagi mau buang hayat matahari ke sini, nggak enak juga memang, ya. Baik. Gala wala yastaqbilu ila akhiri sagitun fi ba'dhin nusad. Sebagian nggak menerangkan ini, nggak ada di kitab ini, nggak ditulis. Ini nggak perlu buat kita, yang penting kita paham saja. Kalau pipis jangan ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat, jangan ngadep bulan, jangan membelakangi bulan, jangan ngadep matahari, jangan membelakangi matahari. Ya, itu usahakan seperti itu. Kecuali ente berada di tempat memang disediakan untuk itu, yaitu toilet-toilet yang kayak sekarang, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau orang yang adab, dia bikin toilet itu seperti yang saya katakan, bahwa kiblat ada di sebelah kanannya, itu yang paling bagus. Ya. Selanjutnya waktosna udah 6 menit, tapi udah, silahkan untuk yang lain aja, ini bab lain soalnya. Kalau ya betul, itu orang-orang sufi begitu, afdalnya begitu, suruh pakai tutup kepala, betul, itu adab, ya adabnya. Bukan wajib, adab, ya, suruh begitu. Saya lihat memang orang-orang tua saya kalau mau betul-betul dipakai kopiahnya. Kalau kita kan enggak, buka kopiah dibuka malahan kalau mau ke kamar mandi. Katanya kalau ente tutup kopiah ini, jin-jin nggak lihat anda. Dan ingat, kalau mau pipis, kalau mau buka aurat, baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini doa telanjang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau telanjang, baca supaya nggak dilihat sama jin, ya, sama bangsa lain. Baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi waktu mau buka Bismillahilladzi la ilaha illahu, buka, dia nggak lihat. Kalau anda nggak bilang begitu, dia lihat. Kita nggak lihat dia lihat kita. Tapi awas jangan kayak bapak tadi. Wah Bib, jadi berarti kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, jin aja nggak ngelihat, apalagi orang tambah nggak ngelihat. Ente begitu di tempat orang Bismillahirrahmanirrahim, orang gila itu namanya. Ya. Jadi itu maksudnya kalau kita mau buka tuh hajat, ya baik mau kumpul sama istri, mau buka ganti pakaian, mau telanjang bulat, baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ayo sama-sama. Artinya dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Itu jin nggak lihat kita. Jadi kita nih di depan kita nih banyak makhluk ya. Jin ada dengan beberapa jin. Jin itu jenisnya banyak. Ya, ada ulama yang menerangkan tuh jin banyak. Ada jin ifrit, ya. Ada jin apalagi banyak tuh. Setan juga begitu banyak. Bangsa setan tuh banyak. Ya, nggak perlu kita bahas, ngapain bahas bangsa setan sama bangsa jin, ya. Gitu. Silakan kalau ada yang lain. Kalau darurat kita di tol misalnya, kita masukin botol gimana kita? Bagaimana kalau keadaan darurat kita kencing nggak masalah, boleh di botol, jangan lagi di tol. Di rumah juga kalau kita malam kan bolak balik ke kamar mandi susah, pakai apa? Pakai pispot, pakai plastik atau pakai, boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti disiram dengan air, sampai kan nggak bisa tuh, ya. Harus nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Misalnya kita mau, ini ada orang yang sering pipis, kayak saya sering pipis nih, apalagi yang udah prostat tuh, atau yang beser, kan susah. Sekarang alhamdulillah banyak pemudahan. Bisa pakai apa? Pampas. Bisa pakai pampas. Pincing dah tuh, pincing belak nggak apa-apa. Nanti sampai di tujuan, buka, siram, beres. Kalau dulu kan susah. Atau kalau kita turun, pakai batu dulu, siram dulu, masya Allah susah, ya. Nah, sekarang udah ada pampas tuh, atau ada pakai botol, boleh juga, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Kali nanti dicuci, ya gitu. Ada yang lain? Silakan kira-kira yang enak dibahasnya supaya manfaat buat semua. Bukan saya so pinter, bukan saya juga belum bisa. Sama saya, ya sudah, saya cuma nerjemahin doangan kok, ya. Yang pinter nih yang ngalang ini kitab, saya cuma terjemahkan aja, ya. Silakan kalau ada yang masih kurang jelas. Alhamdulillah, ya. Baik, ini malam kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan, ya, dengan ini kita sebagai orang Islam, masya Allah harus bangga dengan agama kita. Ya, sampai cara pipisnya, bagaimana adabnya, bagaimana tempatnya, bagaimana berlakunya, semua diajarkan di dalam agama Islam. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya.
Alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keislaman kita dijaga sampai akhir hayat kita bawa iman dan Islam, yaitu husnul khatimah, dan kita bisa mengamalkan di adab-adab ini ya sedapat mungkin ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صاحب الكتاب من ذكر في كتابه أن الله تغشى من هذا الكتاب ونفعنا إن شاء الله نعمل به لازم يكون صالح جامع في الدنيا والآخرة. حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل القتل أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر أتقياء علماء نحظى بالخير وكفى كل شر. ربنا أصل لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. kurang lebih mohon maaf. والعفو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.